bab 2957. Ya ayah, jangan tertipu oleh Iwan. Dia telah mengalahkan kita para rasul dan telah mematahkan kakiku. Kamu harus membalaskan dendamku. Shelton setuju. Dia melawan Iwan berkali-kali dan kalah setiap saat. Karena itu, dia membenci Iwan dan sangat mengharapkan kematiannya. Dengan bos selatan dan bos barat melawan Iwan, mereka lebih unggul. Makanya dia enggan melihat bos barat untuk mundur dalam menyerang Iwan. Aku tahu, Shelton, jangan khawatir. Aku akan menghancurkan anak itu dan membalaskan dendammu. Dengan tatapan dingin di matanya, bos barat membuat pilihannya. Keluarga Farmer berulang kali mengincar Iwan, terutama karena mereka ingin mendapatkan Bio Farma Group. Ketika keluhan antara keluarga Farmer dan Iwan semakin dalam, tidak mungkin bos barat akan mengampuni Iwan atau menyerah dalam mengambil grup Bio Farma, bahkan jika organisasi Drakmar terlibat. Dia tidak khawatir akan dihukum oleh organisasi Drakmar, mengingat kekuatannya di tahap puncak yang munah dan pengaruhnya di wilayah barat. Organisasi Drakmar tidak akan bisa berbuat banyak padanya karena dia bisa menyalahkan semuanya kepada bos selatan. Pilihan bagus, bos barat. Bos selatan menghela nafas lega. Dia senang karena dia tidak memberitahu bos barat tentang kekuatan Iwan yang sebenarnya, sehingga menyebabkan konflik. Bahkan keluarga Farmer berulang kali menderita kerugian di tangan Iwan akibat kekalahannya. Pada titik ini keluhan antara Iwan dan keluarga Farmer semakin dalam, hingga tidak bisa kembali lagi. Jika tidak, bos barat akan memilih mundur untuk melindungi keluarganya sendiri. Bos selatan selangkah lebih maju daripada bos barat. Levi, Iwan telah mematahkan kaki anakku dan aku harus mencari keadilan hari ini. Jika organisasi Drakmar bersikeras untuk campur tangan dan membantunya, aku tidak akan membiarkanmu juga. Bos barat menoleh ke arah Levi dan berkata dengan dingin. Dia tahu bahwa duel adalah hal yang normal bagi seniman bela diri, dan organisasi Drakmar jarang terlibat dalam dendam pribadi. Menggunakan fakta bahwa Iwan telah melukai Shelton, dia punya alasan untuk bertindak. Dengan bos selatan sebagai kambing hitamnya, dia bisa menghindari tanggung jawab, bahkan jika organisasi Drakmar mendatanginya sesudahnya. Kenapa kamu? Levi merasa sangat marah karena bos barat bertekad memihak bos selatan dan berada di atas angin. Tidak ada yang bisa dilakukan Levi. Baiklah bos barat, aku sudah memberimu kesempatan. Karena kamu sudah sangat ingin mati, aku akan menyingkirkanmu dan bos selatan. Iwan tertawa marah. Dia akan membiarkan dan memaafkan bos barat demi kebaikan yang lebih besar. Tapi karena bos barat tidak menghargainya, maka Iwan dengan terpaksa akan menghancurkan bos selatan dan bos barat juga. Tanpa berkata-kata apa-apa lagi, Iwan lalu menyalakan energi spiritualnya dan bersiap menyerang ketika Levi tiba-tiba menghentikannya. Tuan Gusnadi, bos selatan dan bos barat terlalu kuat bagi kami. Saya pikir pengawal naga harus tetap tinggal untuk menghentikan mereka sementara Anda pergi bersama keluarga Gumelar. Setelah Anda keluar dari sini dengan selamat, Anda bisa
bisa hubungi Tuan Oput dan Tuan Cahyadi untuk mengirim lebih banyak orang ke sini. Ini adalah cara bagi kita untuk menang, kata Levi. Padahal dia tidak tahu mengapa Tuan Oput menugaskan Iwan sebagai penanggung jawab organisasi Drakmar cabang wilayah barat. Dia tahu bahwa mereka bukan tandingan bos selatan dan bos barat. Saat ini, mundur adalah pilihan terbaik. Setelah Iwan keluar dengan selamat, dia bisa menunggu sampai Farid dan Mr. Opwood kembali sebelum bekerja dengan mereka untuk melenyapkan bos selatan dan bos barat. Ketika hal itu tercapai, bos selatan dan bos barat pasti akan mudah dikalahkan. Ini adalah rencana yang lebih baik daripada menghadapi bos selatan dan bos barat secara langsung. Bab 2958. Ya, orang ini benar, Tuan Gusnadi. Keluarga Gumelar dan pengawal naga harus tetap di belakang untuk menangkis musuh, sementara Anda pergi bersama Arthur dan kepala keluarga kami. Tinggalkan kami. Keluarga Gumelar bersemangat dan menyetujui gagasan Levi. Karena Iwan telah kehabisan kekuatan energi potensial ranah pedangnya, mereka tidak mengira bahwa Iwan akan memiliki peluang untuk melawan bos selatan dan bos barat. Karena itu sangat tidak realistis. Selama Iwan, Agus, dan yang lainnya bisa melarikan diri dengan selamat, tampaknya itu layak dilakukan meski mereka semua mati. Kalian mau kabur ya? Tidak semudah itu. Bos Barat, serahkan Iwan padaku. Kamu dan para keluarga farmer bisa membantu menangani pengawal naga dan keluarga Gumelar. Bos Selatan mengira Iwan akan kabur dan mencibir saat dia memanggil. Selain itu, dia memiliki dendam yang amat dalam terhadap Iwan, dan sekarang setelah Iwan kehabisan kekuatan energi potensialnya, dia tidak lagi memiliki kekhawatiran apapun. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menjatuhkan Iwan sendiri untuk membalas perbuatan Iwan terhadap keluarga Broto. Baiklah, keluarga farmer, bersiaplah untuk menyerang, perintah Bos Barat. Dia kemudian melambaikan tangannya dan para keluarga farmer bersiap untuk menyerang. Tuan Gusnadi, kami akan bekerja sama dengan pengawal naga untuk menghentikan bos selatan dan bos barat. Bawa Arthur dan lari. Melihat bos selatan dan bos barat siap menyerang, Levi dan keluarga Gumelar mendesak Iwan untuk lari saat mereka membentuk formasi. Lari itu tidak perlu, jangan khawatir. Semuanya, bos selatan dan bos barat tidak bisa berbuat banyak. Cukup lindungi Tari, penatua Gumelar dan yang lainnya. Serahkan bos selatan dan bos barat ke saya. Iwan menggelengkan kepalanya dan menolak saran mereka. Apa? Kata-kata Iwan mengguncang semua orang. Pengawal naga dan keluarga Gumelar yakin bahwa mereka tidak bisa menang melawan bos selatan dan bos barat. Sepertinya solusi terbaik adalah Iwan melarikan diri bersama Arthur. Namun, yang membuat mereka bingung, Iwan malah menolak untuk lari dan bahkan dia mengklaim bahwa dia bisa mengalahkan bos selatan dan bos barat. Ini bisa dibilang bunuh diri dan mereka tidak mengerti apa yang membuat Iwan begitu percaya diri. Iwan, beraninya kamu, karena kamu sedang terburu-buru untuk mati, aku akan membantumu. Persiapkan dirimu. Bos selatan tertawa dengan marah, terprovokasi oleh kesombongan Iwan. Tanpa penundaan lebih lanjut, dia lalu mengulurkan tangannya dan menyerang Iwan dengan kecepatan kilat. Datanglah kepadaku, Iwan mendengus. Menghadapi serangan bos selatan, Iwan pun mundur selangkah dan meluncurkan penjarahan bunyi. Energinya berkumpul di ujung jarinya dan dikirim langsung ke arah bos selatan.
Kamu pasti punya keinginan untuk mati, nak. Bos Selatan menyipitkan matanya dengan tajam. Dia tahu bahwa Iwan hanya berada di tahap akhir yang munah, yang jaraknya bermil-mil jauhnya dari tingkat puncak yang munah, tempat kekuatan Bos Selatan berada. Mengingat kekuatan dan trik Iwan yang tersedia padanya, dia mungkin bisa bertahan lebih lama jika Iwan menghindar. Namun, dengan bodohnya, Iwan malah memilih untuk menghadapi Bos Selatan dengan satu jari. Ini bisa dibilang bunuh diri, dan Bos Selatan tidak akan melewatkan kesempatan ini. Bos Selatan mengerahkan lebih banyak kekuatan dalam serangannya, berniat menghancurkan Iwan dengan satu pukulan untuk melampiaskan kebenciannya.